Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan makalah dengan tema Persatuan Indonesia. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut mengerti dan memahami apa Pancasila itu. Pancasila berasal dari dua kata yakni panca dan sila, sehingga Pancasila mengandung arti 5 buah prinsip atau asas. Dalam setiap sila terkandung butir-butir penting, di mana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengalaman Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, makalah yang saya buat ini membahas tentang nilai dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang Persatuan Indonesia akan dibahas dalam bab selanjutnya. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari sila Persatuan Indonesia? 2. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Bab 2 Pembahasan. Pengertian. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, yang terdiri atas dua kata yaitu persatuan dan Indonesia. Jadi inti pokok sila ketiga kata persatuan yang terdiri dari akar kata satu per an, maka persatuan secara morfologi berarti suatu hasil dari perbuatan, jadi merupakan nomina. Adapun nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena keseluruhan sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 disebutkan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan pernyataan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pengertian Persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia, karena persatuan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk terwujud suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Jadi makna Persatuan Indonesia adalah sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak, tidak dapat dibagi. Sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri, memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini. Sehingga negara Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan tidak terbagi-bagi. Peranan Persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional melalui suatu proses sejarahnya sendiri yang tidak sama dengan bangsa lain. Dalam proses terbentuknya persatuan tersebut, bangsa Indonesia menginginkan suatu bangsa yang benar-benar merdeka, mandiri, bebas menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung pada bangsa ini. Menurutnya, terwujudnya suatu kebangsaan Indonesia itu berlangsung melalui 3 fase. Pertama, zaman kebangsaan Sriwijaya, kedua, zaman kebangsaan Majapahit, dan ketiga, zaman kebangsaan Indonesia Merdeka yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebangsaan Indonesia pertama dan kedua disebut sebagai nasionalisme lama, sedangkan yang ketiga disebut sebagai nasional Indonesia modern.
Jadi, pengertian persatuan Indonesia merupakan suatu faktor kunci yang menentukan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Semenjak kaum penjajah bercokol di tanah air kita, perjuangan baik yang lokal maupun antar lokal dalam segala bentuknya terus melawan penjajah dengan gigih. Tapi semenjak permulaan Adab 99, setelah beberapa tenaga, Bumiputra berhasil mengenyam pendidikan menengah dan tinggi, maka berubahlah bentuk perjuangan itu. Dalam perjuangan periode modern kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya bersifat lokal saja, melainkan antar lokal dalam bentuk organisasi yang berwawasan dan berjiwa negara Indonesia. Kebetulan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia lewat Sumpah Pemuda itu selanjutnya merupakan suatu sumber semangat dan sekaligus sebagai perwujudan persatuan Indonesia saat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Sejak saat itulah mulai berseminya nasionalisme Indonesia modern yang bersumber pada persatuan Indonesia. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itulah pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Perjuangan kemerdekaan antara parpol atau ormas pada waktu itu dengan segala strategi dan taktiknya, baik yang kooperatif maupun non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda, mengalami pasang naik federasi maupun fusi dalam gabungan politik Indonesia dan fusi terakhir Majelis Rakyat Indonesia. Akhirnya arus besar perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan dengan berkat ridho Allah yang Maha Kuasa berhasil mencapai puncaknya, yaitu pada detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan dan pertumbuhan persatuan Indonesia yang berlangsung beradab-adab lamanya kemudian dapat membuahkan hasil, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Peranan persatuan Indonesia kepada masa perjuangan kemerdekaan merupakan sumber pergerakan dan sumber cita-cita yang memiliki suatu daya dinamika yang luar biasa, yang mampu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Pelaksanaan Persatuan Indonesia. Pengertian persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai Indonesia merdeka sebagai faktor kunci sumber semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Dalam pengertian inilah, maka persatuan Indonesia adalah suatu perwujudan dalam bentuk yang dinamis, dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 disebutkan suatu pengertian negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang dimaksud negara Indonesia yang bersatu yaitu suatu negara persatuan, maka kesatuan dan persatuan bangsa adalah sendi negara. Negara Indonesia bukanlah negara yang terbagi-bagi dalam kalimat negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang demikian mengandung arti bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia, dan wilayah tanah air Indonesia merupakan suatu kesatuan. Bentuk-bentuk realisasi persatuan Indonesia tersebut secara konstitusional tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 26 menyatakan tentang warga negara Indonesia, pasal 31 tentang pendidikan nasional Indonesia, pasal 32 tentang kebudayaan nasional Indonesia, pasal 35 tentang bendera negara Indonesia, dan pasal 36 yang menyatakan tentang bahasa persatuan Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana dijelaskan di muka bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimbolkan dalam PP nomor 66 tahun 1951, 17 Oktober, diundangkan tanggal 28 November 1951, yang termuat dalam lembaran negara nomor 2 tahun 1951,
Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragaman kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan satu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia dengan hakikat satu. Segala sesuatu yang berada di dunia ini senantiasa dalam suatu keutuhan dalam diri sendiri, yaitu memiliki bangunan dan bentuk sendiri, sifat-sifat dan keadaan tersendiri. Maka satu itu merupakan sifat mutlak dari suatu yang ada. Hakikat satu yaitu terdapat unsur-unsur yang secara bersamaan mewujudkan sesuatu menjadi ada. Oleh karena itu, bagian-bagian yang menyusun suatu kesatuan meliputi dua macam pengertian, yaitu satu, bagian kesatuan dalam arti batin. Bagian-bagian itu dalam dirinya sendiri tidak merupakan barang sesuatu sendiri. Jadi hanya bisa berada bagaimana bagian saja. Maka sifat kesatuan dari bagian-bagiannya pun juga menjadi berakhir pula. Misalnya sebagai contoh, sebutir telur, bagian kuning telur dan putih dalam merupakan bagian-bagian yang sifatnya batin dan bersifat mutlak. Karena baik kuning telur maupun putih telur tidak bisa berada secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kesatuan antara kuning telur dengan putih telur bersifat mutlak. Demikian pula bagian-bagian anggota badan manusia juga yang hanya bisa berada dalam suatu kesatuan, yaitu berupa badan manusia. Setiap anggota badan manusia tidak dapat berada dalam keadaan berdiri secara sendiri-sendiri. 2. Bagian kesatuan dalam arti lahir. Bagian-bagian itu dalam dirinya sendiri dapat merupakan suatu keutuhan sendiri, kemudian secara bersama-sama menyusun suatu keutuhan baru. Hubungan yang demikian itu disebut kesatuan dalam arti lahir, dan bagian-bagiannya disebut bagian kesatuan dalam arti lahir. Oleh karena itu, bagian dalam arti lahir bersifat mutlak, karena walaupun kesatuan itu berakhir, namun halnya masih tetap berada sebagaimana sifat yang baru dengan sendirinya pula menjadi berakhir pula. Jadi sifat dalam kesatuan menjadi hilang. Misalnya bagian-bagian yang membentuk sebuah roti terdiri dari gandum, gula, telur, dan keju. Bagian-bagian itu dengan cara tertentu bersama-sama membentuk suatu keutuhan baru yang disebut roti, yang memiliki sifat-sifat baru, yaitu sifat-sifat sebuah roti, misalnya lezat, baunya harum, serta wujudnya pun memiliki sifat tersendiri. Dalam kaitannya dengan sila persatuan Indonesia, maka wilayah dan bangsa Indonesia terdiri atas bagian-bagian, yaitu orang-orang, golongan-golongan, suku bangsa. Di antara satu dan lainnya mengandung unsur-unsur perbedaan, namun dalam hubungan kesatuannya sebagai bangsa dan wilayah Indonesia, keseluruhan bagian itu memperoleh bentuk dan sifat-sifat penjelmaan dirinya yang selengkap-lengkapnya dan sesempurna-sempurnanya. Dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sesuai dengan hakikat satu, sehingga kesatuan merupakan sifatnya mutlak. Memang dapat dimengerti bahwa di antara yang satu dan lainnya terdapat suatu ciri kesamaan suatu jenis negara. Namun demikian, sebagai suatu pribadi terpisah dan berada di luar negara-negara yang lainnya, oleh karena itu realisasi konkretnya setiap negara pada hakikatnya memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri dan terpisahkan di antara satu dan lainnya. Maka suatu sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia, bangsa dan wilayah Indonesia yang memiliki satu nasib dalam sejarah adalah merupakan suatu kesatuan yang pada hakikatnya bersifat mutlak dan terpisahkan dari negara dan bangsa lainnya, sehingga sebagai
Suatu bangsa dan negara Indonesia senantiasa memiliki sifat-sifat, susunan, dan ciri-ciri tersendiri sehingga berbeda dengan negara lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.